Flashback ke beberapa waktu lalu ketika semua belum terlihat koma. Di dalam sebuah kereta bawah tanah, kita melihat Hyun Min yang terlihat sedang sumringah. Ia sedang chatting bersama kekasihnya. Hyun Min berniat mendatangi kekasihnya yang ternyata adalah Ji Yong, si wanita koper dengan kuku di telapak tangannya. Walaupun Ji Yong melarang, Hyun Min tetap berniat mendatangi Ji Yong walaupun sudah malam. Di sisi lain, Ji Yong terlihat sedang sedih sembari memasukkan bajunya ke dalam koper, dan Ji Yong melihat sebuah catatan yang ternyata dari ibunya Hyun Min yang tanpa sepengetahuan Hyun Min meminta Ji Yong untuk putus dengan Hyun Min. Sedangkan di tempat lain, di sebuah apartemen, terlihat Son Hye sedang melakukan survei apartemen bersama seorang wanita bernama Hyewon, yang ternyata adalah si sosok wanita serba memanjang. Mereka sedang mencari apartemen untuk pindah bersama di sekitaran Seoul. Terdapat dua fakta menarik di sini, yaitu pertama, ketika Son Hye dan Hyewon ditanya hubungan mereka, mereka seperti kebingungan, seperti sepasang kekasih yang menutupi hubungannya. Kedua, ketika Hyewon membantu Son Hye menggunakan sepatu, Son Hye menggunakan sepatu merah berhak tinggi yang menjadi ciri khas sosok asing serba memanjang. Kemudian di sebuah sekolah, terlihat Hyunju yang baru saja pulang sekolah dijemput oleh ibunya. Mereka berbincang tentang rencana pindah ke apartemen baru. Namun, mereka masih menunggu surat izin untuk pindah. Terlihat di sini hubungan mereka sangat dekat. Dan di sisi lain, Ji-young baru pulang sekolah malam-malam bersama temannya dan baru saja bolos les karena baru mengikuti pertandingan basket. 그래, 지훈이 잘했어. 잘했어. 신발 밟는다, 이 새끼야. Sedangkan Sun Wong yang kita ketahui sebagai si sosok asing serba banjir merupakan seorang supir bus. Sun Won baru melaporkan jika kondisi busnya perlu diperbaiki karena dia mendengar suara denyut kampas rem di perjalanan. Namun Sun Won mengatakan ke bosnya jika bus masih bisa digunakan jika hanya satu trip saja. Sedangkan Seung Won pun masuk ke dalam bus, menyalakan busnya, dan mempersilahkan penumpang untuk naik dengan kondisi cuaca pada malam ini diprediksi akan hujan. Dalam perjalanan, bis Seung Won pun mulai mengangkut beberapa penumpang. Dimulai dari pertama, Hyun Min yang baru saja turun dari kereta dan terlihat buru-buru berlari menuju halte bus. Sayangnya, ia sempat ketinggalan bunga dan kado yang sudah ia siapkan untuk Ji Yong, pacarnya. Ia pun lalu memberitahu Ji Yong untuk menunggunya di rumah karena cuaca sedang hujan pada malam itu. 많이 오니까 너 괜히 나와서 기다리지 말라고. 나 금방 갈게. 기다리고 있어. 잠시 후 도착 버스는 362번. Yang kedua, ada Ji-young yang baru selesai bermain basket. Ketiga, ada Seon-ho dan Hyewon yang baru selesai survei apartemen dan sedang ribut karena Seon-hye merasa Hyewon hanya mengakui dirinya sebagai sepasang kekasih ketika tidak ada orang sama sekali. 우린 너무 뭐 연인 같지 않아. 여자끼리 연인인 게 뭐 어때서? 아, 됐어. 지키시. Seon-hye menaiki bis dengan marah-marah yang kemudian diikuti Hyewon yang membawakan sendal yang ditinggalkan oleh Seon-hye. Seung Won di sini mulai menyadari rem bisnya mulai tidak beres dan memutuskan untuk tidak mengambil penumpang kembali agar dapat segera menyelesaikan ritase malam itu dan kembali ke pool untuk menservis bisnya. Sayangnya, di halte selanjutnya sudah ada Hyunju dan ibunya. Kasihan melihat ibu dan anak itu kehujanan dan mengejar bis, Seung Won pun memutuskan untuk berhenti dan mempersilahkan Hyunju dan ibunya naik. Walaupun Hyunju sempat mengomel karena bis itu tidak mau berhenti di halte tempatnya menunggu. Bis itu pun kemudian jalan dengan Seung Won sebagai supir dan penumpang yang terdiri dari pertama Hyun Min, si pria pulang larut malam, kedua Ji-young, si kaki terbalik, ketiga Seon-hye, si wanita pindahan, keempat Hyewon, si wanita serba memanjang, kelima Hyunju, si siswi tukang beli lampu, keenam Yoo Hui, ibunya Hyunju, dan terakhir seorang anak kecil.
Ketika memasuki sebuah jembatan panjang, bis itu pun mengalami pecah ban depan dan kehilangan kendali karena remnya blong. Membuat truk di belakang bis yang dikemudikan supir yang bermain HP menabrak bis Seungwon dan terpental ke sisi jembatan, sedangkan bis yang dikemudikan Seungwon terjun bebas ke sungai. Ji Yong yang sedang tidak jauh dari jembatan pun melihat sebuah bis yang terjun bebas ke sungai. Refleks, ia pun langsung menelepon Hyun Min, namun sambungan telepon dialihkan dan membuat Ji Yong semakin panik dan berlari menuju jembatan. Terlihat kondisi para penumpang di bus yang sudah terjun bebas itu mulai tak sadarkan diri. Lalu ada Ji Ung pun sempat mencoba mengalungkan bola basket yang dibawanya kepada anak kecil agar anak kecil itu bisa mengambang. Semua korban terlihat dibawa ke rumah sakit, dimulai dari Ji Ung yang terlihat tidak sadar dengan kaki yang sudah terbalik, Hyun Min yang sedang dilakukan penanganan jantung, anak kecil yang terlihat luka di kepalanya, ibunya Hyun Ju yang mulai kehilangan kesadaran, Hyun Ju yang sedang dalam kondisi tidak sadar, Seungwon yang perutnya terisi penuh dengan air, supir truk yang kesakitan di bagian dada, dan terakhir ada Sun Hye dan Hyewon yang ditemukan tidak sadar dalam keadaan berpelukan. Ji Yong pun mendatangi rumah sakit tempat korban dilarikan dan melihat kondisi ICU yang sangatlah sibuk. Kondisi para korban dari ruang ICU satu persatu mulai terlihat. Pertama, dimulai dari adanya satu korban yang dinyatakan meninggal ternyata adalah Seungwon. Dokter pun memberitahu istrinya Seungwon. 9월 11일 7시 5분. Kedua, ada Jiung yang terlihat tidak sadarkan diri dengan kaki kiri yang patah. Ketiga, ada Hyunju yang tidak sadarkan diri. Keempat, ada Sun Hye yang tidak sadarkan diri. Dan terakhir, ada Hyewon yang meninggal dunia. Di luar ICU, tempat keluarga korban sedang menunggu, terlihat orang tua Hyun Min yang tiba-tiba saja didatangi polisi dan memberikan HP milik Hyun Min yang ditemukan. Dari lain tempat, Ji Yong yang putus asa mencoba menelepon Hyun Min tanpa tahu jika HP Hyun Min sudah berada di tangan ibunya. Ibu Hyun Min yang sadar di awal menolak hubungan mereka, malah mengatakan jika Hyun Min sudah meninggal dan menyalahkan Ji Yong. Padahal Hyun Min masih dalam keadaan kritis dan belum meninggal dunia. Ji Yong pun dilanda rasa bersalah yang amat sangat besar, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ayah Hyun Min yang merasa bersalah pada Ji Yong pun meminta ibunya Hyun Min mengatakan yang sebenarnya. Walaupun awalnya ibunya Hyun Min menolak mengatakan yang sebenarnya, karena ibunya Hyun Min memang ingin Hyun Min putus dengan Ji Yong yang seorang tunarungu. Namun, ayahnya Hyun Min langsung mengambil HP Hyun Min dan memberitahu Ji Yong jika Hyun Min masih hidup. Sayang sekali, Ji Yong yang sudah memutuskan untuk menyusul Hyun Min dengan cara gantung diri. Tepat setelah menggantungkan dirinya, Ji Yong melihat pesan yang dikirimkan oleh ayahnya Hyun Min yang mengatakan Hyun Min masih hidup. Ji Yong pun mencoba meraih sesuatu untuk membatalkan niatnya bunuh diri. Sayangnya, setelah mencoba melepaskan tali hingga kukunya patah pun, Ji Yong tidak tertolong. Satu persatu jiwa orang yang hampir meninggal itu terjebak di gang gelap dan terjebak bersama orang yang mereka cintai. 근데 엄마한테서 좋은 냄새 난다. 그들은 다시 만났다고 주장한다.
나 모르겠어요. Mayat Ji Yong yang sudah meninggal pun diurus oleh Dr. Sok Hee dan akan didiamkan dalam lemari jenazah selama 3 hari. Menurut Sok Hee, selain untuk memberikan kesempatan keluarga melihat jenazah, juga merupakan kesempatan bagi jenazah untuk bisa berpisah dengan orang yang dicintainya. Kita pun melihat Ji Yong yang sadar sudah menjadi arwah dengan kuku dengan di telapak tangannya, mulai mengingat kembali masa lalunya ketika bersama Hyun Min. Ji Yong pun berdiam di halte yang menjadi salah satu tempat kenangannya bersama Hyun Min. Dan ia pun kali ini bisa berbicara karena ketika masih hidup, Ji Yong tidak bisa karena tunarungu dan tunawicara. Sebuah bis pun menghampiri halte Ji Yong dan beberapa penumpang. Hyun Min turun. Namun, setelah berjalan tidak jauh, Hyun Min tiba-tiba pingsan. Di tempat lain, tepatnya di workshop milik Ji Yong, kelompok pembersih dari kepolisian datang dengan niat untuk membersihkan dan merapikan TKP. Namun, salah satu petugas menyadari suara seperti orang menjahit dengan kasar dan meminta petugas lainnya untuk segera pergi karena merasa arwah Ji Yong masih ada di situ. Terlihat secara siluet dari sebuah ruangan di workshop tersebut, ada seorang wanita yang sedang menjahit dan tiba-tiba Hyun Min yang ada di ruangan tersebut tersadar sebentar lalu kembali pingsan. Adegan jahit-menjahit ini kembali terlihat setelah Ji Yong kembali menunggu Hyun Min di halte. Lalu Hyun Min pingsan dan Hyun Min kembali tersadar di sebuah bioskop setelah Ji Yong menjahit. 소리 들리지 않아? 축하가 썰리는 소리. Untuk ketiga kalinya, ketika Ji Yong bertemu Hyun Min, terlihat ada darah segar mengalir dari tubuh Hyun Min dan ternyata itu yang membuat sosok asing Hyun Min pingsan berkali-kali karena kehilangan darah dan membuat Ji Yong pun menjahit tubuh Hyun Min agar Hyun Min kembali sadar. Ji Yong pun kembali bertemu Hyun Min di hari ketiganya, di mana itu adalah hari terakhir Ji Yong sebagai sosok asing. 나한테 시간이 없어요. Sedangkan di rumah sakit, lemari tempat mayat Ji Yong disimpan tidak dapat dibuka. Dr. Sok Hee pun sadar jika ini bukan karena lemari mayat itu rusak, melainkan karena Ji Yong masih menyelesaikan masalah yang dimilikinya, dan Sok Hee pun meminta perawat untuk menunggu hingga esok hari atau hari ketiga. Kembali ke toko lampu, detektif Sung Sik yang sedang berada di toko lampu Won Yung pun berbincang untuk menghabiskan waktu. 여기밖에 없어요. 믹스커피 괜찮으십니까? 네, 감사합니다. 왜 그렇게 봅니까? 아까부터 제 얼굴 계속 훔쳐보시던데. Won Yung menyadari jika Sung Sik memiliki pengamatan yang tajam. Seperti ketika melihat Ji Yong yang mengeluarkan tetesan darah, dan Sung Sik pun mengiyakan pengamatannya yang tajam. 나도 직업이 그렇습니다. Namun, Sung Sik merasa baru kali ini ia tidak bisa memprediksi umur seseorang ketika melihat Won Yung. Mereka pun lanjut membicarakan tentang anak. Won Yung bercerita jika ia memiliki seorang putri, sedangkan Sung Sik mengatakan ia pernah hampir memiliki seorang putri, namun istrinya keguguran. Sung Sik pun pergi karena hujan sudah reda. 나한텐 이제 이것밖에 남은 게 없어서요. Sung Sik kembali mengingat masa lalunya karena obrolan tentang anak dengan Won Yung. Ia mengingat ketika istrinya menanyakan terkait perutnya yang tak membesar walaupun sudah hamil. Namun, Sung Sik malah bergurau akan membelikan daging agar perut istrinya membesar, dan Sung Sik pun malah pergi bekerja. Tanpa sadar, Sung Sik sudah berjalan hingga ke sekolah Ilkwang dan melihat ada sosok murid di sebuah kelas.
Sung Sik berlari ke kelas tersebut dan melihat nama-nama siswa dari loker kelas. Sung Sik pun kembali mengingat masa lalunya ketika diberitahu istrinya jika istrinya keguguran dan hal itu yang membuat perutnya tidak membesar saat hamil. 몸은 괜찮아? 내가 미안해. 미안하지. Sung Sik pun berlari ke rumah sambil membawa belanjaan. Namun ia tersadar sepertinya ada yang tidak beres dengan dirinya dan sekitarnya. Sung Sik pun langsung kembali berlari ke sekitar gang gelap dan mulai kehilangan kesadaran. Sosok asing Hyunju yang terlihat pulang dari sekolah bertemu dengan anjing berisik yang selama ini mengganggu sosok asing Byungji. Hyunju pun pergi setelah menyuruh anjing itu diam. Saat akan menaiki lift, tiba-tiba Hyunmin ikut naik dan membuat Hyunju ketakutan karena Hyunju melihat bekas darah di tubuh Hyunmin dan merasa jika Hyunmin adalah sosok asing. Hyunju pun panik hingga menjatuhkan senternya dan membuatnya kesulitan memasukkan sandi pintu ketika sampai di depan apartemennya. Namun, Hyunmin melewati Hyunju begitu saja dan bertanya ke Hyunju, apakah diri Hyunmin memang tinggal di situ. Hyunju yang tidak tahu pun tiba-tiba melihat Hyunmin pingsan. Saat itu, Ji-young langsung menghampiri Hyunmin dan kembali menjahit Hyunmin. Hyunju yang sedang mengintip langsung ditarik masuk oleh ibunya dan Ji-young pun kembali bertanya pertanyaan yang sama. Apakah Hyunju dan ibunya saling kenal? Ternyata Ji-young merasa iri karena orang yang bernasib sama seperti dirinya bisa tetap saling kenal dengan orang yang dicintainya, sedangkan Hyunmin tidak mengenali Ji-young sama sekali. Walaupun begitu, Ji-young tetap menjahit Hyunmin untuk membantunya hidup. 이제 어디로 가지? Kemudian di sebuah rumah sakit, Yeonji kembali bertugas di shift malam dan menemui sosok nenek yang ternyata adalah salah satu sosok asing yang sedang menunggu hari ketiganya berakhir. Ini semakin membuktikan jika Ji-young memang bisa melihat semua sosok asing. 내가 보여? 죽었다 살았어요. 그런 사람도 있고 저런 사람도 있으니까요. 여기서 뭐 하시냐고요. 내 대목 가는 거지. 울긴? 나 오늘 염한데 내일 떠나. 잊어야지. 그게 맞지. Setelah berbincang dengan nenek tersebut, Yeonji melihat Ji-young menangis di sebuah kamar tempat di sebelah Hyunmin yang sedang dalam perawatan intensif di ICU. Yeonji pun mengatakan jika tekad pasien bukan hanya satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan pasien. Namun, bisa jadi tekad itu juga berasal dari orang yang dicintainya. Itulah mengapa Yeonji berusaha keras menjahit tubuh Hyunmin dalam 3 hari terakhirnya di dunia. Di tempat lain, Son Hye yang merasa masih terjebak di rumah gang gelap pun mulai menyadari ada yang salah, dan perlahan ia pun mengingat kejadian aslinya dan mulai mencari Hyewon. Sedangkan di rumah sakit,
Yeonji yang baru menyelesaikan shiftnya bertemu dengan anak kecil yang menjadi salah satu korban kecelakaan bus dan mau mengembalikan bola basket milik Jiung. 돌려주는 거예요. 사고 났던 날 내 목에 걸어줬어요. Kemudian terlihat di persimpangan gang gelap ada Ji Young, Seungwon, dan Sung Sit yang lewat. Sung Sik yang kemudian menyalakan rokok pun menyadari ketika koreknya dengan mudah menyala. Ia sadar terakhir ia ditabrak ketika akan menangkap Sang Hun dan melihat dari bayangan jika bagian belakang kepalanya tidak berbayang. Sung Sik pun kembali ke toko lampu dan memperkuat hipotesanya ketika meminum kopi panas yang disediakan Won Yung karena ia tidak merasakan panas sama sekali. 뜨겁지도 않고 맛도 느껴지지 않고 그치만 느낌만 가지고 부족했어요. 내 몸이 이상하다는 걸. 다른 사람들은 눈치조차 채지 못하는데. Won Yung pun kemudian bertanya, toko lampu ini tempat apa? Karena malam di sini tidak pernah berakhir, dan menanyakan siapa yang aneh. Won Yung pun menjawab jika hal itu pun adalah hal yang ia tanyakan, dan Won Yung memperlihatkan matanya yang ternyata memiliki mata kucing juga seperti Sang Hun. 이곳은 어디입니까? Melihat mata Won Yung, mata Sung Sik pun tiba-tiba menjadi putih. 나도 같은 질문을 했었죠. Dan Won Yung menceritakan pengalamannya saat Won Yung terjebak di sebuah reruntuhan karena longsor, dan ia berusaha merangkak untuk menolong anaknya. 움직이고 있어. Walaupun sudah berusaha, namun batu yang menimpa kaki anaknya tidak bergerak sedikit pun dan akhirnya Won Yung berjanji untuk mencari bantuan dan akan kembali sebelum permen yang dimakan anaknya habis. Won Yung pun merangkak dan melihat celah cahaya di ujung reruntuhan. Won Yung yang berhasil keluar dari reruntuhan berjalan dan memasuki gang gelap hingga ia menemukan toko lampu. Soryung yang saat itu adalah pemilik toko lampu menolak untuk membantu Won Yung dan mengatakan jika semua sudah terlambat. Kecuali anaknya sendiri yang datang ke toko lampu tersebut. 안 됩니다. 본인의 의지로 본인이 와야만 합니다. Won Yung pun menggila dan menghancurkan toko lampu itu. Namun ia terhenti ketika Soryung membuka kacamatanya dan memperlihatkan mata kucingnya. Seketika semua lampu mati kecuali yang sedang digenggam oleh Won Yung. Soryung kemudian melepaskan kekuatan mata kucingnya dan memperlihatkan lampu-lampu yang mati ketika suara getaran terdengar hingga toko lampu. Won Yung pun sadar jika lampu-lampu itu menunjukkan nyawa seseorang dan menyadari jika dirinya sudah mati. 이거 보고 일어나 아파.
나 무서 안아줘. 나 못 움직이봐. 일어나. Won-yung pun menangis mengingat anaknya sendirian di tengah reruntuhan dan mengatakan akan berbuat apapun demi anaknya. Akhirnya, Won-yung membuat kesepakatan dengan Soryung meskipun ini akan menjadi kesepakatan yang panjang dan lama. 제 딸의 전구를 주세요. 제 딸의 전구를 주세요. 여기까지 올 수가 없어요. 전 무엇이든 할 수 있습니다. 정말 무슨 일이든 할 수 있습니까? 거래를 하죠. Kembali ke saat ini, Sung-sik pun semakin bingung dengan tempat ini dan mempertanyakan apakah dirinya sudah mati dan mengapa dirinya tidak seperti hantu korban pembunuhan apartemen yang terlihat hancur. 화재 사고로 질식사한 여자였습니다. Won-yung pun menjelaskan jika Sung-sik belum mati dan berbeda dengan hantu yang sudah mati, orang yang masih hidup akan berkeliaran di gang gelap seperti hantu. Namun, jika orang yang terlibat kecelakaan akan terjebak di gang gelap tersebut. Won-yung pun secara simpel mengatakan gang gelap ini adalah alam baka. 이곳이 어디냐고. 내가 계속 묻잖아. 이곳이 뭐야? 그러니까 쉬운 말로 명확하게 합시다. 어디입니까? 사후적입니다. Di tempat lain, ICU akhirnya mendapatkan perawat tambahan bernama Buyong. Namun, perawat tampak tidak antusias menyambut dan kepala perawat meminta Yeongji untuk membimbing perawat baru. 당분간 권쌤이 프리셉터 맡아서 많이 가르쳐줘? 네. 다들 일하자. 따라와. Yeongji pun menceritakan kecelakaan bus yang baru saja terjadi dan memperkenalkan pasien-pasien tersebut ke Buyong. 들고 와야지. Pasien pertama yang dikenalkan adalah Byongji. Walaupun bukan korban kecelakaan bus tersebut, Byongji masuk ICU pada hari yang sama dengan kecelakaan itu. Yeongji pun menceritakan jika Byongji yang sedang mendaki gunung terkena hipotermia di tengah hujan dan akhirnya tergelincir. Para tim penyelamat pun menemukan Byongji dan Byongji berhasil selamat karena dihangatkan oleh anjing penyelamat bernama Max. Anjing itulah yang terus mengganggu Byongji hingga ke alam baka sana. Byongji akhirnya bisa mengejar anjing tersebut di alam baka dan kemudian menyadari jika anjing tersebut adalah Max, si anjing penyelamat hidupnya. Walaupun Byongji berhasil selamat, namun Max si anjing penyelamat itu tidak berhasil selamat karena melindungi Byongji dengan tubuhnya. Anjing itu pun terus menggonggong dan mengarahkan Byongji hingga ke toko lampu. Kemudian, ayahnya Hyunju yang sedang berada di pemakaman istrinya, Yuhui, menelepon ICU dan menanyakan kondisi Hyunju. Dan di sisi lain, Yeongji pun bercerita kepada Buyong jika dari luar, Hyunju memang tampak tidak terluka, namun ia mengalami trauma di kepala yang rentan menyebabkan kematian. Hyunju berhasil selamat karena Yuhui mendekap erat Hyunju saat kecelakaan dan membuat Yuhui tidak selamat. 마치 잠든 것 같네요. 정말 좋은 꿈이었으면 좋겠어. Hyunju yang terjebak di gang gelap dan masih belum sadar akan apa-apa, masih marah kepada ibunya yang tidak mau berbicara. Padahal, ibunya tidak bisa berbicara karena mulutnya sudah ditutupi kapas untuk dipersiapkan dimakamkan. Yuhui pun pergi dari apartemennya. Pasien ketiga yang diceritakan Yeongji adalah Sonhae. Sonhae yang tubuhnya dipeluk erat oleh Hyewon berhasil selamat namun tidak dengan Hyewon. Mayat Hyewon pun akan segera dimakamkan oleh keluarganya yang akan datang dari luar negeri.
Hyewo pun mengarahkan Son Hye untuk pergi ke toko lampu dan mencari sebuah bohlam. 집이 너무 어둡지. 가서 전구 좀 사와. 밖을 나가면 골목 끝에 가서 전구를 찾아. Pasien keempat adalah pasien yang dikubur hidup-hidup. Pria yang sedang berjalan menuju kamar mayat di alam baka ini merasa terpanggil oleh lagu yang dipasangkan oleh Yongji. 응원이야. 일을 잃지 말고 빛을 찾아가라는. Pasien kelima adalah Ji-ung yang masih terjebak di gang gelap, namun Yongji menaruh bola basket di dekatnya sebagai penyemangat Ji-ung yang suka bermain basket. 이 학생이 농구를 좋아했나 봐. 내가 어시스트했어. Kemudian, semua perawat pergi ke lantai atas untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pasien yang baru saja meninggal. Melihat hal tersebut, Guyong pun merasakan sedih yang mendalam, dan Yongji pun mengatakan semua pasien yang ada di ICU merupakan pasien yang berada di garis perbatasan. 선생님, 이곳은 경계가 되는 곳이야. 그 경계에 계신 분들이야. Kembali ke toko lampu, Sung-sik pun menyimpulkan jika orang yang mati dalam kecelakaan akan hidup di alam baka. Maka Sung-sik yang seperti orang mati walaupun masih hidup juga berada di alam baka. Namun, Sung-sik masih tidak percaya akan hal itu. Akhirnya, Won-yung pun mengatakan nama-nama yang sebelumnya dilihat Sung-sik di sekolah. Dan itu semua adalah nama yang sering diberikan kepada anak-anak yang tidak sempat hidup ke dunia. Dan itu adalah bukti kehidupan mereka di gang gelap. 이름이 뭐였습니까? 여름, 가을, 쑥, 튼튼, 햇살. 이런 이름들이 덜어 있습니다. Menurut Won-yung, hanya orang-orang yang memiliki keinginan untuk hidup kembali yang akan mendatangi toko lampu tersebut, dan mereka harus melupakan semua yang ada di alam baka ini. Sung-sik pun sadar selama ini ia berputar-putar di alam baka, mengikuti suara-suara skuter yang ia kira adalah suara skuter milik Sang-hun. Ternyata skuter tersebut selalu menuntunnya ke toko lampu. Sung-sik pun akhirnya menjadi korban pertama yang sadar dari komanya. 어떻게 갑니까? 이미 빛을 찾지 않았습니까? 환자분 제 말 들리세요? Kemudian, Byung-ji yang berhasil sampai ke toko lampu berkat tuntunan anjing penjaga pun menemukan lampu kehidupannya. Lalu, ada Seung-won yang masih berada di gang gelap pun menemukan sebuah bola basket milik Ji-ung dan bola basket tersebut mengarahkannya untuk bertemu Ji-ung. Seung-won pun mengatakan akan membawa Ji-ung pergi dari gang gelap tersebut dan meminta Ji-ung untuk naik ke punggungnya. 아저씨 누구세요? 가자. 가면서 얘기해줄게. 어표 내가 데려다 줄게. Seung-won pun kemudian menggendong Ji-ung dan mengatakan ia tidak pernah bertemu Ji-ung walaupun sudah berkali-kali berputar di gang gelap. Dan Ji-ung mengatakan mungkin itu karena ia terus berjalan di gang gelap.
Ji-ung pun mengatakan ada orang lain lagi yang terjebak di gang gelap, yaitu Son-hye. Seung-won pun akhirnya berhasil membawa Ji-ung sampai ke toko lampu dan mengatakan sekarang hanya tekad Ji-ung lah yang bisa membawanya kembali dan membantunya. Seung-won pun meminta Ji-ung masuk ke toko lampu itu dan mencari cahaya kehidupan miliknya. Seung-won pun sempat meminta maaf ke Ji-ung sambil menangis. 저기 미안하다. 정말 미안했다. Ji-ung pun akhirnya berjalan ke toko lampu tersebut. Ji-ung menemukan cahayanya dan Won-yung pun mengatakan selamat tinggal dan semoga tidak pernah bertemu kembali. 앞으로 보지 말자. Perawat ICU melihat tanda-tanda pada salah satu pasien dan berkumpul. Byun-ji pun berhasil menjadi pasien selanjutnya yang akhirnya terbangun dari koma. 구디멘트. Sedikit flashback ketika Yongji baru saja sadar dari kecelakaan yang dialaminya. Yongji merasa selama tidak sadar, ia berjalan tanpa tahu waktu dan hari. Menurut kepala ICU, itu adalah sifat dari delirium. Kondisi bingung dan merupakan hal umum yang dialami seseorang yang baru saja melakukan operasi besar. Melihat sikap kepala ICU merupakan titik balik bagi Yongji untuk menjadi seorang perawat. 저도 언니처럼 하려고요. 고마웠어요. 너 가져. 얼른 받네. Di tempat lain, Seung-won yang mendapatkan informasi dari Ji-ung pun mencoba menyelamatkan Son-hye. Namun, ia malah bertemu Hye-won dan Seung-won pun meminta maaf atas kelalaiannya. Menyadari kesalahannya Seung-won pun berusaha untuk mencari semua korban selamat dan membawanya ke toko lampu. 그 이상이 있다는 걸 알았는데 다 제 잘못입니다. 그런 일이 생긴 걸 알았더라면 아저씨도 죽었어요. 나도 그래요. 아저씨 때문이에요. 죄송하다 해주시니 다행이네요. 정말 죄송합니다. 또 어디로 가나요? Hye-won pun mengarahkan Seung-won ke apartemen Somang, tempat Hyun-ju 아저씨는 berada. 끝까지 찾으세요. 계속 찾아봐야죠. 소망 아파트로 가세요. Seung-won yang menuju apartemen Somang malah bertemu Yoo-hui di jalan. Seung-won pun meminta maaf dan berniat membawa Yoo-hui ke toko lampu, namun ia sadar Yoo-hui sudah mati karena ada kapas di mulutnya. 죄송합니다. Seung-won pun kembali lanjut ke apartemen Somang, sedangkan Yoo-hui mendatangi toko lampu. Yoo-hui pun kemudian mencoba menjelaskan kondisi dirinya dan Hyun-ju. Won-yung pun paham jika Yoo-hui sudah mati, dan Yoo-hui meminta tolong Won-yung untuk membantu Hyun-ju. Yoo-hui yang marah pun diperlihatkan mata kucing oleh Won-yung, namun siapa sangka Yoo-hui ternyata menyadari jika Won-yung adalah ayahnya, dan Yoo-hui merupakan putri yang terjebak di reruntuhan. Yoo-hui pun berusaha menyadarkan Won-yung dengan permen dan Won-yung pun tersadar jika Yoo-hui merupakan putri semata wayangnya. Ternyata setelah membuat perjanjian dengan Soryung, Won-yung berhasil membawa lampu kehidupan milik Yoo-hui dan membuatnya selamat dari reruntuhan. 됐잖아. 엄마.
Di tempat lain, Hyunju yang berniat membuang lampu-lampu yang sudah pecah di rumahnya akhirnya bertemu Seungwon di luar apartemen. Seungwon kemudian perlahan menjelaskan apa yang harusnya disadari oleh Hyunju seperti dirinya yang tidak pernah dianggap keberadaannya. 공부해. 아이 공부해. 엄마 신호등 있어. 칼. 네가 쏘는 거야? Sejalan dengan kesadarannya, Hyunju pun mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Seungwon kemudian menjelaskan jika Yuhi ingin membawa Hyunju kembali ke kehidupan. 말을 꼭 하고 싶었어. 조명 가게까지 데려갈 수가 없겠구나. 필사적이야. 널 돌려보내기 위해서. Yuhi pun pulang dengan membawa lampu kehidupan milik Hyunju, dan Hyunju yang sudah diceritakan semuanya oleh Seungwon pun menolak menggunakan lampu kehidupan miliknya karena ia ingin bersama dengan Yuhi di alam baka. Walaupun sudah memohon, akhirnya Yuhi bisa mengirim Hyunju kembali hidup. Di lain tempat, Son Hye pun berpamitan dengan Hyewon untuk pergi ke toko lampu. Son Hye pun tak kuat menahan rasa sedihnya selama di perjalanan. Begitu pula dengan Hyewon yang tidak bisa menahan rasa sedihnya untuk berpisah dengan Son Hye. 어떻게 오셨습니까? 찾는 거 있습니까? 이거구나. 이거 깨지면 어떻게 돼요? 그럼 난 같이 사는 세상이 좋아요. Sayangnya, Son Hye malah memilih untuk memecahkan lampu kehidupannya sendiri dan membuat dirinya tidak selamat. 사망 직전에 분명 의식이 돌아오셨어요. Namun, ia jadi bisa hidup bersama dengan Hyewon di alam baka. Di tempat lain lagi, Hyun Min lagi-lagi terbangun dari pingsannya setelah tubuhnya dijahit oleh Ji-young. Ji-young yang masih terus berusaha untuk membantu Hyun Min pun membuat penyimpanan mayatnya masih tidak bisa terbuka, dan Dr. Sok Hui pun meminta perawat untuk menunggu kembali 1 hari. Ji-young yang sudah kehilangan kesabaran pun kali ini menghampiri bis Hyun Min. Dan merengek karena Hyun Min masih saja berkeliaran di alam baka dan masih tidak bisa mengingatnya. Bahkan Ji-young pun membuka baju Hyun Min dan memaksanya untuk sadar dengan melihat luka di tubuhnya. Hyun Min pun meminta maaf karena masih tidak mengenali Ji-young. 내가 왜 못 알아봤지? 울지 마. 우리 이제 어떻게 하면 되는 거야? 내가 어떻게 할까? 조명 가게로 가. 그때 빛이 나는 전구를 찾아. Ji-young pun akhirnya mengarahkan Hyun Min untuk pergi ke toko lampu. Mereka pun akhirnya ke toko lampu bersama dan menangisi perpisahan mereka. 내가 말한 대로 해. 따라갈게. 어떻게 오셨습니까? Walaupun awalnya kebingungan hingga dimarahi oleh Won Young, Hyun Min akhirnya menemukan lampu kehidupan miliknya. 현민아! 3 bulan kemudian, Yongji menghampiri Ji-young yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Yongji pun memberikan hadiah perpisahan untuk Ji-young. 아, 이게 뭐예요? 애도 아니고. 어두운 데서 길 잃지 말라고. Yongji yang mengatakan mari untuk tidak berjumpa lagi mengingatkan Ji-young akan sesuatu, dan anehnya Yongji seakan-akan tahu apa yang dimaksud oleh Ji-young. Sepertinya Yongji masih mengingat Seungwon ketika ia pernah koma. Bahkan Yongji pun mengingat kembali ketika memberitahu semua sosok asing maupun korban yang sedang koma
untuk menemukan cahayanya, persis seperti menyuruh mereka untuk pergi ke toko lampu. Kemudian di toko lampu, Won Yung didatangi seorang pria yang mengantarkan lampu yang menandakan ada kecelakaan besar di dunia nyata dengan korban hingga 16 jika melihat jumlah lampu yang diantarkan. 입주민이도 있지. Para sosok asing yang telah meninggal atau memutuskan hidup di alam baka pun terlihat hidup di sana. Seperti Seungwon yang menjadi supir di alam baka, Son Hye dan Haewon yang tinggal bersama. Sedangkan Hyunju yang akhirnya selamat, akhirnya pergi bersekolah diantarkan oleh ayahnya. Dan ayahnya trauma hingga tidak mengizinkan Hyunju untuk pulang sendirian. Hyunju yang baru saja kembali bersekolah setelah 3 bulan lamanya, masih belum nyaman dengan suasana kelas dan memutuskan untuk istirahat. Saat pergi dari kelas, terlihat seorang sosok perempuan yang mengikuti dirinya. Dan Hyunju pun bergumam jika ia mengingat semuanya tentang alam baka, termasuk tempat-tempat di alam baka dan ibunya. Sepertinya Hyunju akan menjadi next Yongji yang mengingat semuanya dan bisa melihat sosok asing kembali. Sedangkan Yu Hui akhirnya bisa hidup bersama ayahnya Won Yung di alam baka, dan terlihat jika toko lampu Won Yung ternyata bukan satu-satunya toko lampu di alam baka. Hyunju yang sedang berada di luar sekolah kaget melihat Park Seon-ho saat berbalik badan. Jika diingat kembali, Park Seon-ho merupakan salah satu kasus pembunuhan yang belum bisa dipecahkan oleh Sung-sik karena mayat Park Seon-ho belum ditemukan dimanapun. Walaupun pelakunya sudah tertangkap. Ternyata Park Seon-ho merasa kehilangan setelah Hyunju pergi dari alam baka dan Park Seon-ho memutuskan ikut Hyunju ke dunia nyata. Park Seon-ho pun mengajak Hyunju untuk berteman dan mengatakan jika ia punya sebuah rahasia. Di tempat lain lagi, Sung-sik kembali menghampiri Sang-hun. Kali ini hubungan mereka terlihat sudah lebih akrab karena Sung-sik sudah memahami apa yang selama ini dilakukan oleh Sang-hun. Sang-hun pun meninggal karena menyelamatkan Sung-sik di malam kejadian penabrakan. Dan Sang-hun pun menjelaskan jika dirinya hanya membawa apa yang seharusnya ada di alam baka, dan begitu pun sebaliknya, membawa yang ada di dunia pergi ke alam baka, seperti sosok asing korban pembunuhan dan kebakaran, dan pria tua di Songnedong yang memang sengaja ia berikan jajangmyeon di hari terakhirnya, karena kakek itu sudah lama tidak bisa keluar karena sakit di kakinya. Kemudian, karena Sang-hun sudah meninggal, ia akan segera pergi ke alam baka dan memberikan kacamatanya, sebagai simbolis untuk Sung-sik dapat melanjutkan tugas Sang-hun sebagai malaikat maut di dunia 나도 nyata. 내가 하던 일을 계속하지. Sung-sik pun langsung bertugas ketika Yongji baru saja sampai di rumah sakit, bertemu dengan sosok asing yang ternyata adalah supir truk yang ikut dalam kecelakaan bis. 맞구나, 그 간호사. Ternyata supir bus itu sudah meninggal dan ia marah karena Yongji menelantarkannya pada malam kejadian, walaupun Yongji adalah satu-satunya yang dapat melihat sosok supir tersebut. Supir yang marah tersebut hendak melukai Yongji dan tepat saat melakukan aksinya, Sung-sik keluar dari lift dan memperlihatkan mata kucingnya. 양성식. 할 일이 되게 많거든. 바쁘니까 빨리 가자. Di tempat lain, Hyungmin yang sedang berobat terlihat sangat kacau karena bukan hanya efek delirium, ia bahkan tidak mengingat apapun termasuk Ji-young, pacarnya. Hyungmin pun akhirnya pergi setelah diberitahu untuk menghilangkan penyebab kecemasannya, baik dari orang ataupun barang. Hyunmin pun kemudian pergi ke TKP kecelakaan menggunakan kursi roda. Hyunmin pun kembali menggila sebelum akhirnya membuang telepon genggam yang menjadi satu-satunya kenangan antara dirinya dengan Ji-young. Sayangnya, Ji-young sepertinya benar-benar belum menyelesaikan masalahnya dengan Hyunmin, karena tepat 3 bulan sebelumnya, ketika mayat Ji-young akan dimakamkan, ia berbincang dengan Sok-hui dan mengatakan jika dia marah, kesal, dan kecewa, dan ingin mendengar sekali saja namanya dipanggil oleh Hyunmin.
Bahkan kuku tangannya pun masih berada di telapak tangannya. 다시 기억하고 불러줬으면 좋겠어. Dan benar saja, ketika Hyunmin pulang ke apartemennya dan melambaikan tangan karena lampu lorong mati, tiba-tiba saja Ji-young mendatanginya. 따라갈게. 이번엔 또 뭐하는 아파트야? 잠깐 스톱. 귀신이라도 나오나? 아파트에? 너 귀신 얘기 뭐야? 뭐 보냐? 그 죽은 사람들은요, 시간의 흐름하고 상관이 없거든요? 그래서 나는 봐요. 이렇게. Gua penasaran kisah lanjutan dari Sung-sik yang sudah menjadi malaikat maut di dunia nyata. Siapa pria tunawisma yang bisa melihat hantu hanya dengan jentikan jari? Apa rahasia dari si siswi sosok asing yang akan diberitahukan ke Hyunju? Bagaimana nasib Yongji yang bisa melihat sosok asing? Dan terakhir, bagaimana Hyunmin bisa melepaskan dirinya dari Ji-young? Tapi jangan lupa tonton cerita gua lainnya di sini dan jangan lupa subscribe demi kesejahteraan gua. Terima kasih, arigato, kamsahamnida dan kokun.